Jadi kalau orang tua nggak kenal anaknya akan susah sekali gitu ya. Dan kalau kita ngomong remaja, itu kan sekarang luas banget. Remaja tuh siapa? Sekarang anak umur 9 tahun aja itu, kalau saya latar belakang saya psikologi kan, itu banyak sekali ciri-ciri remaja yang sudah muncul gitu ya. Nah, ya, terus kemudian ya karena secara fisik, secara paparan dan sebagainya itu remaja 9 tahun gitu ya. Sampai kalau di Indonesia definisinya berdasarkan regulasi adalah sampai 18 tahun. Karena 18 tahun ke atas itu baru dewasa. Tapi lagi-lagi sebagai psikolog saya lihat sebagian orang sebetulnya karakteristiknya sampai 20-21 tahun itu masih lebih mirip remaja. Ada beberapa teman psikolog di sini yang juga tahu. Jadi kita itu perlu paham tahap perkembangan anak kita itu seperti apa, bukan cuma dari sudut umurnya dia nih. Oh, dia udah boleh nih pakai aplikasi ini dan sebagainya. Belum tentu dia sudah bisa, lagi-lagi tergantung tingkat kesiapannya. Dan kenapa kemudian kita harus benar-benar yakin sama tingkat kesiapan ini? Karena menggunakan teknologi itu tuh berbeda dengan menggunakan alat-alat lain. Jadi kalau di sesi keluarga kita tuh kita sering dengar gitu ya, orang tua bilang, iya kan teknologi itu bagaikan pisau bermata dua ya. Sering ya dengar ya Mas, kayak ada efek positifnya, ada efek negatifnya kalau digunakan dengan baik. Nah di keluarga kita tuh kita nggak pakai analogi itu. Kenapa? Karena pisau itu benda mati. Jadi kendalinya sepenuhnya adanya di penggunanya gitu ya. Kalau teknologi itu kita mengibaratnya bagaikan pasar. Itu benda yang hidup. Penjualnya macam-macam gitu. Jadi kapan bisa pakai teknologi, kapan siap tuh beda sama kapan bisa pakai pisau gitu ya. Kapan bisa pakai teknologi, siap nggak ngelepas anak lu ke pasar impres yang di dekat sini, ada penjualnya, ada tukang ojeknya, ada guru yang luar biasa yang memberikan informasi yang penting, tapi ada guru yang juga ngajarin hal yang berbeda. Benar, siap ngelepas di pasar dengan puluhan juta ya. Tadi kalau teensnya aja tadi di presentasi 54 juta gitu ya, bayangkan berapa ratus juta sebetulnya orang yang ada di pasar itu yang menggunakan aplikasi itu. Jadi kita juga mengajarkan ke orang tua untuk realistis sama tahap perkembangan anak dan kemampuan anaknya, dan juga punya pemahaman tentang cara kerja teknologinya. Karena kalau enggak, dia akan salah membuat estimasi tentang profil resikonya, tentang dampak dan ini. Jadi itu bagian yang menurut saya sangat penting gitu ya dalam collective effort kita sama-sama untuk meningkatkan kecerdasan digital ini. Dan yang kedua yang saya mau garis bawahi itu peran pemerintah sih. Ini tadi di awal udah apresiasi Meta, ini mau apresiasi gitu ya, Komdigi, Kemen PPA, Kementerian Koordinator buat Polhukam yang baru saja meluncurkan PP Tunas gitu ya, effort kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang menurut saya, dan PSPK terlibat gitu ya sebagai salah satu konsultan yang membantu. Saya tahu juga keluarga kita aktif di FGD-nya, Meta juga hadir gitu ya di FGD dan sebagainya. Itu melihat bahwa di sini peran pemerintah itu sebetulnya jadi mengorkestrasi kolaborasi antar pemangku kepentingan di ekosistem gitu. Nah, jadi mudah-mudahan kita semua ini memang betul-betul bisa fokus membantu meningkatkan kapasitas orang tua sambil terus memberdayakan gitu ya, memberdayakan anak, membuat mereka pada akhirnya bisa punya kendali terhadap apapun yang terjadi gitu pada mereka di dunia digital, sesudah memang kita lindungi mereka juga dengan sungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan manfaat yang optimal dari platform-platform. Benar-benar peran